Buya Hamka mengatakan, satu-satunya makhluk yang dianugerahkan akal fikir itu kan manusia. Jangan potensi ini dilemahkan oleh diri kita sendiri. Buya Hamka itu sebagai orang Minangkabau, bagaimanapun tidak terlepas dari alam Minangkabau itu yang cara berpikirnya mengedepankan berpikir terbuka. Itu yang sangat luar biasa, basic dari cara berpikir Buya Hamka itu sekarang kita terima. Inilah yang membuktikan orang-orang yang berpikir genuine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fadli Room dalam program Ruang Terang Politik. Nah, ini adalah konten kedua kita. Dan dalam konten kedua ini kami ingin mengajak Anda semua membawa politik pada ruang terang, belajar dari sosok tokoh yang begitu jadi panutan kita, yaitu Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka ini perlu kita bahas? Karena sebagai orang yang berdarah Minang, tentu menjadi suatu kebanggaan bagi kita terhadap sosok Buya Hamka ini. Karena Buya Hamka ini adalah tokoh Minangkabau, intelektual Minangkabau yang sangat diakui oleh dunia. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa tokoh ilmuwan bangsa lain atau dunia itu mengakui posisi intelektualnya Buya Hamka, seperti karya John L. Esposito dalam Oxford History of Islam yang menyandingkan Buya Hamka setara dengan pemikir-pemikir Islam modern lainnya, dan juga rasa memiliki bangsa lain terhadap tokoh Buya Hamka. Kita masih ingat di era tahun 2008, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak itu menyampaikan bahasanya Buya Hamka tidak hanya milik orang Indonesia, tapi Buya Hamka juga milik orang bangsa di Asia Tenggara. Nah, ini artinya dulu orang Malaysia juga belum mengklaim rendah, sudah mengklaim Buya Hamka. Nah, untuk membantu saya menyelami pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang cukup luas, karena memang beliau ini tidak hanya satu bidang, beliau melahirkan berbagai gagasan pemikiran di bidang politik, Islam, kesastraan, dan pendidikan, dan banyak hal yang beliau ikut berkontribusi, dan itu tidak setengah-setengah. Kita akan dibantu oleh yaitu Bapak Dr. Riki Saputra, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat datang Pak Rektor. Ya, Terima kasih telah datang di channel kami. sama-sama Bung Riki sudah diundang. Baik, Pak Rektor, kami ingin Pak Rektor membantu kita semua, juga penonton channel YouTube kami, mendapatkan hal secara simpel seperti apa pemikiran-pemikiran Buya Hamka yang sampai hari ini masih aktual, masih relevan. Walaupun kita saat ini kehidupan sudah sangat modern, teknologi sudah cukup canggih, sangat berbeda jauh dengan zaman Buya Hamka, tetapi inilah luar biasanya pemikiran Buya Hamka masih sangat relevan. Bahkan kadang-kadang kita lihat tidak hanya masuk pada wilayah yang substansi, romantisme hubungan anak muda seringkali juga quote-nya Buya Hamka dipakai. Ini terinspirasi dari karya film Tenggelamnya Kapal Van der Wist, itu jadi inspirasi hubungan romantisme anak muda. Nah, karena kita mungkin mulai terlebih dahulu dari Hamka kecil nih Pak Rektor. Yang kita tahu kalau kita baca buku-buku yang membahas Buya Hamka itu, Buya Hamka ini masa kecilnya intelektualitasnya dipengaruhi oleh sosok sang ayah. Nah, seperti apa dulu zaman Buya Hamka kecil itu Pak Rektor? Ya, pertama Buya Hamka itu sebagai orang Minangkabau, bagaimanapun tidak terlepas dari alam Minangkabau itu yang cara berpikirnya mengedepankan
berpikir terbuka. Hmm. Itu salah satu ciri substansi orang Minangkabau. Artinya secara genealogi, Buya Hamka sudah memiliki modal itu. Kemudian yang kedua, beliau tentu sangat banyak diasuh cara berpikirnya, bersikap, attitude-nya itulah dari seorang ayahnya Haji Rasul. Ya Rasul. Kita kenal beliau Haji Rasul di awal-awal abad 19 itu adalah tokoh pembaharu. Tokoh pembaharu di Minangkabau. Bahkan saya ingat minantunya Haji Rasul yang kakak iparnya Buya Hamka ini yaitu A.R. Sultan Mansur. Pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini juga bagaimanapun terbantu bergesekan pemikiran terhadap Buya Hamka. Nah, kemudian yang ketiga, tentu Buya Hamka ini yang dikenal di Minangkabau itu adalah budaya rantau. Dia pergi ke Jawa, ke Medan, Makassar, ya sebagainya. Itu adalah tentu sangat mempengaruhi. Karena rantau itu merangsang secara cepat kita bisa beradaptasi, berpikir untuk terbuka. Jadi kira-kira menurut saya itu yang sangat luar biasa, basic dari cara berpikir Buya Hamka itu sekarang kita terima. Dan beliau terbentuk pemikiran itu karena perantauan tadi ya Pak ya. Karena di Delhi, sehingga saya ketika merantau Medan juga menghasilkan karya, merantau ke Makassar menghasilkan karya lagi. Hampir artinya pada saat Buya Hamka ini menarik untuk kita pelajari nih, untuk kita contoh. Buya Hamka dimanapun dia berada, beliau mempelajari masyarakat di sana, mencoba memahaminya dan membuatnya dalam bentuk buku. Oke. Selanjutnya sekarang kita mau bahas dari sisi pemikirannya nih Pak Rektor. Mau kita dalam konten ini kita ingin kita semua mendapatkan pengetahuan yang cukup soal dari dimensi-dimensi pemikirnya Buya yang cukup luas, bidang yang beliau coba dalami. Pertama soal keislaman. Beliau ini kan sebagai seorang ulama, tapi tidak hanya seorang ulama, tapi beliau juga seorang intelektual Islam. Beliau menghasilkan berbagai macam karya Islam. Salah satunya yang disebut dengan tasawuf modern dan tafsir Al-Azhar. Nah, ini dua karya Buya Hamka ini cukup menjadi buah bibir tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, pertama tasawuf modern. Itu tasawuf modern ini Buya membahas apa? Itu berangkat dari kegelisahan seperti apa sehingga karya ini karya intelektual ini dibuat oleh Buya Hamka. Ya, pertama betul karya beliau banyak. Di samping seorang sastrawan, seorang mufasirun, dan ini jangan sampai lupa dia juga seorang filosof. Filosof atau ahli filsafat. Saya menyebut beliau ini seperti Al-Ghazali-nya jilid 2. Imam Al-Ghazali yang kita kenal pada abad klasik, sekarang di abad modern itu adalah Buya Hamka. Seolah saya bisa mempertanggungjawabkan itu ketika mengatakan Buya Hamka ini adalah seperti sosok Al-Ghazali. Dari berbagai macam karya beliau, tasawuf modern dan tafsir Al-Azhar itu sangat fenomenal. Tasawuf modern ini sebenarnya ilmu pengetahuan, tidak ada yang berangkat dari ruang kosong atau dari nol. Pasti ada keterpengaruhan dari pemikir-pemikir ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Saya melihat dan membaca tasawuf modern yang dikarya oleh Buya Hamka itu salah satu inspiringnya adalah neo-sufisme karangan Fazlur Rahman. Seorang pemikir dunia dari Pakistan, tetapi banyak mengeluarkan ide-ide bernasnya itu di University Sorbonne, Prancis. Fazlur Rahman. Artinya, Fazlur Rahman dia mencoba meluruskan pemahaman orang terhadap nilai-nilai substansi tasawuf. Bahwasanya tasawuf itu jangan dipahami meninggalkan atau mencampakkan urusan duniawi. Seolah-olah itu hanya urusan dunia setelah ini. Itu akhirat. Buya Hamka melihat ini, dia improvisasikan. Dia kembangkan bahwasanya di konteks Indonesia, kan aliran-aliran sufi, tarekat itu juga berkembang di Indonesia.
bahkan itu juga masuk ke Minangkabau. Kita kenal dengan tarekat Syataria, tarekat Naksabandia, dan lain-lain sebagainya. Jadi Buya Hamka mencoba mengistilahkan dengan tasawuf modern, walaupun itu bisa kita sebut juga dengan neosufisme. Tasawuf modern inilah yang membuat, yang disentuh dengan nilai-nilai sastranya, karyanya itu, bagaimana mengajak kita untuk cara berpikirnya tawadhu, dan juga cara bersikap. Dan kemudian juga dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai agama. Tiga ini. Pertama, cara berpikir yang tawadhu seperti apa? Terkadang kita baru memiliki, mungkin kita sebut tidak sepenuhnya pengetahuan, tetapi sebagian kita sudah merasa paling hebat. Seolah-olah kita tidak mau lagi menerima masukan, kebenaran, atau saran dari orang lain. Seolah gelasnya udah penuh. Udah penuh. Nah, sehingga apa? Kita menyalahkan orang. Nah, ini yang disebut tasawuf modern di Buya Hamka. Tawadhu dalam berpikir. Kemudian yang kedua, tawadhu dalam bersikap. Dalam bersikap, ini yang penting, rendah hati. Artinya Buya Hamka, kita tetap melakukan aktivitas duniawi, tetapi disandarkan dengan nilai-nilai substansial Islam. Nah, makanya harus dikedepankan. Kita lihat Buya Hamka. Mulai dari cara dia berpakaian, kemudian rumah yang dia punya, harta dia. Bukan berarti Buya Hamka itu adalah ingin tidak punya harta yang berlebih. Tetapi inilah yang dikedepankan sikap dari tawadhu itu. Ya kan? Nah, jadi inilah saya melihat bahwasannya tasawuf modern yang diinginkan Buya Hamka itu adalah betul-betul ingin bagaimana kita di Indonesia dan di Minangkabau itu harus bisa mengimplementasikannya dengan baik. Apakah ada kaitannya dengan era atau masa model kehidupan orang Minangkabau yang mensakralkan adat? Apakah tasawuf modern ini juga berangkat dari persoalan itu, Pak Rektor? Betul, salah satunya bisa kita katakan begitu, karena memang begini, ini yang harus kita luruskan. Bahwasanya ketika Buya Hamka mengkritik budaya Minangkabau, itu jangan dipahami mengkritik secara universal atau keseluruhan. Tetapi yang kritik bukan tidak suka dengan Minangkabau. Bukan tidak suka. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat wajar. Karena memang orang Minangkabau itu adalah sangat kritis, tetapi kritisnya konstruktif. Tetapi yang dikritik oleh Buya Hamka itu adalah bahwasannya terkadang sebahagian dari kita orang Minangkabau ketika menerapkan dalam keseharian budaya Minangkabau itu yang sebenarnya secara normatif itu sudah bersesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Salah satu buktinya adalah kenapa Islam itu cepat diterima di Minangkabau. Kenapa? Islam itu adalah mengedepankan inklusivitas, kemudian Minangkabau juga begitu budayanya. Nah, makanya budaya Minangkabau bisa bermesraan dengan Islam ketika masuk. Nah, ketika ini dari masa ke masa terjadi sebuah kegagalan di dalam memahami budaya Minangkabau, bahkan lebih mensakralkan seolah-olah budaya itu daripada agama itu sendiri. Padahal adagium kita adalah selalu kita sebut adat Basandi syarak Basandi kitabullah. Inilah yang coba dikritik oleh Buya Hamka menurut kacamata saya. Di tasawuf modern. Iya, makanya pendekatannya dengan tasawuf modern itu. Artinya tasawuf modern ini semacam karya ilmiah yang menjembatani fenomena budaya dengan ke Islam. Betul. Lebih ke sana itu. Karena apa? Kelebihan dari karya tasawuf modern Hamka ini itu adalah kemampuan tasawuf ini di dalam memilah ya, bahwasanya keilmuan yang mendalam itu adalah secara keagamaan yang baik kita dapatkan di dalam tasawuf. Nah, keagamaan yang baik secara substansial itu lebih dalam tasawuf. Kenapa? Kan tasawuf itu bagaimana mengarahkan manusia ini kemampuan memenuhi, menyeimbangkan jasmani dan rohaninya. Nah, jadi ini makanya di dalam tasawuf. Makanya banyak ulama mengatakan jantungnya Islam itu adalah salah satunya adalah tasawuf. Dan Buya Hamka mencoba untuk
upgrade dengan sesuai dengan zaman. nilai-nilai Makanya kemodernan. makanya namanya tasawuf modern. Makanya tasawuf modern. Ya, oke. Nah, objek formalnya adalah itu tasawuf, objek materialnya adalah kehidupan modern Modern. ini. Artinya inilah yang coba diformat oleh Hamka. Bahwasanya bagaimana tawadhu yang kita sebut dua tadi, itu diimplementasikan. Dan dari karya itu sendiri kita ini membuktikan pada zamannya itu Buya Hamka itu memang bergerak begitu aktif secara intelektual untuk melakukan pembaharuan Iya, zaman waktu itu. betul. Nah, yang kedua soal ini karya beliau yang kedua itu Tafsir Al-Azhar yang 30 juz ini cukup banyak. Hmm. Nah, itu Tafsir Al-Azhar itu membahas apa, Pak Rektor? Ya, Tafsir Al-Azhar ini karya fenomenal beliau yang ditulis selama di penjara ketika Di dimasukkan penjara. oleh Soekarno. Kemudian yang kedua ciri khasnya adalah di Tafsir Al-Azhar ini dan juga karya lain ada diksi-diksi bahasa-bahasa lokal Minang dan itu sudah menjadi nasional. Ini bagusnya. Kemudian yang ketiga, beliau ketika melahirkan Tafsir Al-Azhar ini juga tidak terlepas dari dia membaca karya-karya mufassirun klasik dan modern. Dan substansi saya memahami dari Tafsir Al-Azhar ini adalah menggiring cara berpikir umat Islam. Itu adalah ke arah inklusivitas, rasionalitas yang disandarkan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Nah, karena apa? Banyak terkadang umat Islam ketika memahami teks Al-Quran itu minus ilmu, Bu. Ketika memahami minus ilmu, maka yang terjadi adalah sebuah kegagalan pemahaman, apalagi yang menyampaikan ini adalah dia juga tokoh di masyarakat. Apakah seorang ustadz, seorang kiai, tetapi dia miskin literasi, miskin pemahaman ilmu dalam menafsirkan Al-Quran, dan itu disampaikan ke masyarakat, itu kan fatal. Nah, makanya Buya Hamka ingin beliau kita tetap mengedepankan rasionalitas, karena ini adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah, kata beliau. Tetapi supaya dia jangan bablas, karena kalau mentuhankan akal, itu tidak bisa, karena akal manusia itu terbatas. Maka ini kita lihat salah satunya, ketika Buya Hamka menafsirkan kalimatun sawa dalam Al-Quran. Kalimatun sawa itu kan kalimat yang sama artinya persoalan pluralisme, hubungan antar agama. Maka ini sangat-sangat rasionalitas dan inklusivitas ketika dia memahami, kita meyakini bahwasanya Islam ini adalah keyakinan kita, jalan kita tercepat atau jalan tol menuju Tuhan, menuju Allah, tetapi kita memberikan ruang. Orang-orang di luar Islam itu adalah benar agamanya menurut persepsi masing-masing. Nah, ini sebenarnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan juga pada waktu itu, ya, bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kita mengedepankan berpikir terbuka, toleransi, bukan berarti kita mengikuti syariat-syariat mereka atau mencampur adukkan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Oke. Pak Rektor, ini menarik. Dua karya ini ya cukup bangga juga, karena ini Tafsir Al-Azhar itu ikut berkontribusi membantu orang di dunia, terutama di kalangan Islam, untuk menjembatani umat memahami substansi Al-Quran. Lebih seperti itu ya, Pak Rektor, karena yang membuat tafsir itu juga banyak, dan salah satunya adalah Buya Hamka, dan itu jumlah cukup banyak juga, 30 juz, dan dibuat dari penjara, selama di penjara. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini, Pak Rektor. Kita ingin mendalami soal gagasan-gagasan politiknya Buya Hamka. Nah, pertama ini ada hal yang menarik, banyak penulis, banyak sarjana yang coba untuk ikut mendalami soal demokrasi takwa. Demokrasi takwa ini kan ya ini bukti kalau menurut saya ini bukti Buya Hamka ini betul-betul orang Minangkabau sekali. Karena menempatkan diri pas betul di tengah dan semuanya menjadi inklusif. Pada demokrasi takwa ini yang saya pahami, Buya Hamka itu melakukan sintesis
antara demokrasi Barat dengan demokrasi Islam, menggabungkan demokrasi Barat yang begitu meletakkan kedaulatan manusia. Iya. Kalau demokrasi politik Islam itu berbasis pada kedaulatan Tuhan, dan Buya Hamka meramui dalam bentuk namanya demokrasi takwa. Nah, sejauh mana dampak demokrasi takwa ini pada perkembangan politik pada zaman itu? Ya. Jadi memang Buya Hamka dia tidak secara normatif mencoba untuk memahami konteks perpolitikan, tetapi juga dia terlibat secara empirik. Maka ini dibuktikan kalau secara normatif itu dia banyak berdiskusi waktu itu dengan host Cokro Aminoto dan Muhammad Rum. Kemudian empirisnya dia juga tergabung dalam Partai Masyumi kalau saya tidak salah waktu itu. Dan apalagi beliau juga sering berinteraksi dengan kekuasaan dalam artian penyeimbang. Nah, penyeimbang waktu itu adalah dengan Presiden Soekarno. Inilah kepiawaian dari Buya Hamka menurut kacamata saya ketika dia memiliki sebuah epistemologi, pemahaman intelektual antara kombinasi Islam dengan Barat. Inilah yang membuktikan orang-orang yang berpikir genuine. Karena ada orang yang berpikir sempit atau parsial, itu seolah apapun yang datang dari luar Islam itu semuanya serta-merta ditolak. Nah, ini makanya di awal saya sebut tadi bahwasanya saya mengingatkan Hamka ini dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali juga begitu, ketika dia mengkritik dunia filsafat pun dia juga mempelajari filosof-filosof Yunani waktu itu. Nah, Hamka memahami ketika kombinasi ini dilakukan seperti yang Bung Riki sampaikan, bahwasanya demokrasi Barat itu kan corannya antroposentrisme. Itu memang titik penekanannya adalah manusia. Ketika rasionalitas manusia yang menjadi titik tolak dari awal sampai akhir, maka ini akan bablas sehingga akan muncullah diskriminasi. Nah, tetapi ketika misalnya bahwasanya Hamka mencoba mengatakan harus ada teosentrisme, itu nilai-nilai ketuhanan. Teologinya. Iya. Teologisnya. Antara teosentrisme dengan antroposentrisme ini digabung, ini adalah satu yang ideal. Dan itu memang secara sosiokultural cocok dengan masyarakat Indonesia yang nasional tetapi religius. Beliau inilah yang disampaikan. Dan kita terlihat bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada. Hamka mengatakan tidak secara rinci. Salah satu konteks politik itu seperti sistem pemerintahan. Apakah parlementer, demokrasi, kerajaan, dan lain sebagainya. Tetapi apapun bentuk perpolitikan yang dilakukan, maka harus menerapkan secara substansi syuro dan adalah. Musyawarah dan keadilan. Nah, walaupun syuro dan adalah ini juga akan memunculkan itu pemikiran-pemikiran lanjut melalui undang-undang. Melalui fatwa-fatwa orang-orang yang kapabilitas keilmuan di sana. Nah, tetapi Buya Hamka mengatakan, orang yang membuat undang-undang itu, orang yang melakukan itu, dan orang yang praktisi itu harus tetap mengedepankan nilai-nilai ini, syuro dan adalah. Nah, ini perlu kita garis bawahi kepada sebagian pihak yang kadang-kadang kita lihat, kita satu sisi risih juga nih Pak Rektor. Seolah Buya Hamka ini simbol perlawanan, simbol dari perlawanan, artinya perlawanan antar cara pandang Islam yang berbeda ya. Karena ada cara pandang Islamnya agak terbuka, ada yang sempit, jadi seolah Buya ditaruh di tempat yang sempit. Padahal Buya Hamka ini dalam konteks gagasan politiknya, kalau kita lihat berarti tadi kan berusaha untuk mendialogkan gagasan politik Barat dengan gagasan politik Islam. Ini kan sekali lagi Buya ini orang yang inklusif, jadi jangan taruh di tempat yang sempit. Nah, selanjutnya Pak Rektor, soal masih dalam konteks politiknya Buya. Kalau kita masuk ke wilayah empiris nih, kenapa Buya Hamka ketika beliau di Partai Masyumi, bahwa pertentangannya dengan Soekarno itu adalah karena beliau menolak komunisme dan demokrasi terpimpin. Itu beliau sampaikan di ketika beliau duduk sebagai salah satu anggota konstituante.
kalau menurut saya soal komunisme udah final lah. Iya. Islamnya juga Mm-mm. merupakan antitesis dari itu semua. Nah, kenapa beliau nolak demokrasi terpimpin itu? Ya, ada celah demokrasi terpimpin itu, kekuasaan itu menjadi abadi. Ada celah itu. Nah, jadi saya memahami inilah hebatnya Buya Hamka ketika dia mengkombinasikan antara antroposentrisme dengan teosentrisme. Oh, ya, Kenapa? Kalau misalnya ada kepemimpinan yang abadi, ya, itu akan cenderung otoriter. Ketika cenderung otoriter, maka nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai keadilan itu sudah dipolitisir oleh iya, di kalangan-kalangan tertentu saja. iya, iya. Kalau itu terjadi, inilah dikhawatirkan oleh Buya Hamka. Maka akan rusak tatanan kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Dan yang lebih rusak lagi adalah soal konsistensi Buya dalam inklusivitas pemikiran politiknya tadi. Betul. Kalau seandainya demokrasi terpimpin ini menurut beliau dibiarkan, Mm-mm. tidak ditolak, Mm-mm. akhirnya politik tadi itu dominannya ke Antroposentrisme. antroposentrisme Iya, tadi jadinya. betul. Jadi Nah, ini ya ini menarik juga, ini harus jadi tuntunan bagi politisi kita nih. iya. Gagasan itu yang beliau yakini, Mhm. beliau bawa ke meja tempat beliau Mhm. melakukan aksi politik Aksi gitu. politik. Nah, makanya kelihatan Yang akhirnya di penjara. di penjara. Ya, tahu Itu sudah konsekuensi. terjadi. Nah, betul. Jadi Betul. artinya dia melampaui peradaban pemikiran Buya Hamka ini menurut saya. Dia mempunyai imajinasi yang luar biasa. Karena ini gini, imajinasi yang luar biasa itu bisa muncul ketika terasah cara berpikirnya dan genuine serta ikhlas. Iya, iya. Maka dia bisa memprediksi-prediksi seperti itu. Nah, makanya dikritik. Ya, betul kalau kata Bung Riki tadi, komunisme sudah jelas. Artinya komunisme itu lagi-lagi jauh bertentangan. Inilah Hamka itu. Makanya kita sebagai sekarang yang membaca pemikiran Buya Hamka, tentu jangan hanya sebagai seremonial semata. Ketika melihat sosok Buya Hamka itu jangan sepotong-potong. Iya. Harus secara utuh. Ketika kita belum sampai kepada tahap utuh itu, maka kita harus berdiam sambil menyelami pemikiran beliau. Ini kan enggak, Bung. Ketika baru baca 1-2 bukunya Hamka, itu pun tidak buku Hamka, tetapi orang yang mengarang tentang Buya Hamka, kemudian serta-merta kita mengatakan kalau Buya Hamka ini adalah negatif. Iya, iya. Nah, jadi ini yang sebenarnya juga diluruskan oleh Buya Hamka. Kita lihat, Buya Hamka seorang pembelajar otodidak yang baik. Tapi beliau luar biasa ketika mempelajari otodidak itu. Malah saya dari apa yang Pak Rektor sampaikan agak sangat mengapresiasi, sangat ya menjadikan ini tuntunan sekali ketika gagasan yang beliau coba upayakan, beliau lahirkan dan itu diakui oleh orang dalam membentuk peradaban, beliau juga konsisten. Ini yang menjadi Nilai apresiasi nilai plus kita ketika beliau menjadi politisi ya nih. Dan itu beliau bawa artinya Buya pada saat menjadi politisinya Masyumi di Kesultanan itu dia memang betul menjadikan politik sebagai alat untuk merealisasikan gagasan beliau tadi. Walaupun konsekuensinya akhirnya di penjara. Iya, betul. Tapi itu selama penjara beliau menghasilkan karya Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz. 30 juz. Baik, politiknya udah, Pak Rektor. Kita mau coba mendalami soal gagasan Buya, pemikiran Buya Hamka, pendidikan. Nah, seperti apa tawaran pemikiran Buya Hamka terhadap pendidikan? Pertama, konteks pendidikan, beliau juga banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini seorang pemikir Islam dari Mesir yang dia hidup pada abad modern. Dan dikenal Muhammad Abduh sangat banyak dia mencoba mengurai pemikiran-pemikiran beliau itu melalui dunia pendidikan. Hamka, beliau kita juga tidak terlepas adalah salah satu petinggi dari Muhammadiyah. Baik di tingkat lokal Sumatera Barat, bahkan di pimpinan pusat. Walaupun di pimpinan pusat beliau tidak pernah menjadi ketua umum.
Kemudian Muhammadiyah kita kenal adalah mempunyai amal usaha yang banyak, salah satunya dunia pendidikan. Oke. Ini sinkron. Bahwasanya Hamka bagaimanapun mengatakan dengan terinspirasi dari Muhammad Abduh, ketika kita melakukan atau menciptakan sebuah peradaban, itu harus jalannya adalah dunia pendidikan. Kata Hamka. Nah, pendidikan ini, karena dia adalah orang yang moderat, maka sistemnya harus ada kurikulumnya, sistem klasikal, dan tersistematis. Iya, semuanya dibuatkan aturannya. Nah, makanya kita buktikan ketika di awal abad ke-19, mungkin Bung Riki kenal sekolah pesantren Kauman di Padangpanjang. Iya. Buya Hamka mendirikan. Iya, Padangpanjang. Karena Iya. beliau dulu awal-awal pengurusan di Muhammadiyah di Padangpanjang Di kan. Padangpanjang. Dan itu terinspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, founding father-nya Muhammadiyah. Yang Ahmad Dahlan waktu itu di Jogja, dia belajar di sekolah orang-orang Belanda. Kemudian sistemnya modern, sistem klasikal, pakai kurikulum, mempelajari bahasa asing, apakah Inggris, Belanda. Nah, Hamka itu yang diterapkan ketika di Padangpanjang. Kenapa? Tidak bisa kita dengan sistem tradisional, sistem halakah saja. Setahu saya, Buya Hamka sebelumnya itu pernah mondok juga di Sumatera Tawalib Parabe, berguru kepada Syekh Ibrahim Musa. Ya, di Tawalib Parabe ini saya pernah baca juga, Buya agak sedikit ada nakal-nakalnya juga. Betul. Nakal-nakalnya dalam konteks mengubah cara pandang orang Minang di Tawalib Parabe. Betul. Soal kepercayaan terhadap hantu gitu. Iya. Jadi saya masih ingat Buya Hamka itu di pesantren, beliau menjelma pura-pura jadi hantu harimau. Iya. Saat orang-orang teman-teman yang besoknya mau razia hantu harimau, beliau ngaku soalnya hantu itu nggak ada, yang jadi hantu itulah saya kan. Betul. Tapi itu tadi artinya beliau sejak beliau remaja itu udah berpikir inklusif tadi. Cara beliau untuk menasihati orang adalah dengan beliau jadi hantu tadi itu. Iya, benar. Yang saya ingin konfirmasi Pak Rektor, berarti Buya Hamka pemikiran gagasan beliau terhadap pendidikan itu ikut berkontribusi terhadap berkembangnya model-model pendidikan kampus-kampus Muhammadiyah itu sampai sekarang. Ya, tentu secara kultural dan secara struktural, terutama ini di pendidikan boarding school ya. Boarding school itu adalah memang Buya mempunyai peran. Berarti bicara dengan gagasan pendidikan dari Buya Hamka, apakah Buya Hamka ini termasuk salah satu pelopor atau yang ikut mempengaruhi berkembangnya model pendidikannya Muhammadiyah? Ya, betul. Karena memang beliau, terutama di Sumatera Barat ya, dia mendirikan Kauman Padangpanjang yang modern, dan ini beliau secara Muhammadiyah kultural ataupun struktural itu sangat mempengaruhi. Memang sebenarnya kalau konteks misalnya Indonesia, ini adalah tentu semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah melakukan yang terbesarnya. Oke, baik Pak Rektor. Terakhir kita mau minta Pak Rektor berikan penggambaran sejauh mana relevansi seluruh gagasan-gagasan pemikiran Buya terhadap perkembangan zaman saat ini. Apakah masih relevan atau perlu ada Buya Hamka baru gitu? Ya. Pertama, kita harus secara akselerasi ya. Bagaimana munculnya sosok-sosok Hamka-Hamka baru. Dalam konteks nasional sekarang kita lihat masih ada itu dulunya Azmadi Azra. Ya, Azmadi Azra. Buya Syafi'i Ma'arif. Dan sekarang pun saya pikir masih ada juga ya Buya-Buya Hamka yang baru. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ini harus kita memahami, memanfaatkan potensi akal. Hamka menyadari itu. Satu-satunya makhluk yang dianugerahkan akal fikir itu kan manusia. Nah, jangan potensi ini dilemahkan oleh diri kita sendiri. Artinya kita harus berpengetahuan. Kenapa? Sekali lagi, karena Allah pun di dalam Al-Quran juga menginginkan bahwasanya manusia itu harus berilmu. Makanya surat pertama yang turunkan Iqra.
Salah. Kemudian yang ketiga, konteks kekinian adalah relevansinya bagaimanapun apapun juga setiap gerakan aktivitas kita. Ketika kita sudah berilmu tadi, maka muncullah inklusivitas. Keterbukaan bukan berarti kita itu tidak mempunyai konsistensi. Ini yang terjadi. Bahwasanya Hamka, dia berpikir terbuka, tetapi sikap, prinsip, dan konsistensi sepanjang itu tidak keluar dari nilai-nilai substansi ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, ya monggo, silakan. Nah, makanya menurut saya inilah yang sebenarnya harus kita wujudkan, ya, untuk memahami dalam menyelami pemikiran Buya Hamka itu. Dan yang terakhir, ini yang terpenting dari implementasi neosufisme atau tasawuf modernnya. Itu bagaimana kita tawadhu di dalam berpikir, tawadhu dalam bersikap itu. Kenapa? Banyak kita yang mempunyai salah satu saja. Ini harus dua-duanya jalan. Nah, Buya Hamka itu berbanding lurus antara teori dan sikap yang dia jalankan. Kadang-kadang kita kan banyak ini terjebak kepada kalau double standard. Atau bahasa agamanya munafik. Standar ganda. Iya. Kalau Buya ya seperti yang kita bahas tadi, kan pemikiran tuh ketika dia jadi politisi dia pertahankan, walaupun ada mengambil konsekuensi. Gitu. Iya. Oke. Baik Pak Rektor, terima kasih waktunya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi saya juga nih, yang kalangan anak muda yang ya boleh dibilang Buya meninggal di usia di tahun 1981. Iya. Generasi saya sendiri lahir di tahun 1988, jadi nggak ketemu. Ya. Tapi saya menjadi orang yang sangat mengagumi Buya karena ikut membaca buku-bukunya Buya dan buku-buku yang membahas Buya Hamka. Kayaknya menurut kita Buya ini juga harus dimasyarakatkan dan tidak boleh ada generasi yang putus membahasnya. Karena tadi yang terakhir kita bahas tadi, bahwasanya pemikiran Buya Hamka itu masih sangat banyak yang relevan karena Buya masuk di wilayah antroposisme satu sisi dan satu sisi di wilayah teofisme. Jadi imbang bagaimana kita menanggapi dunia dan menempatkan akhirat. Nah, Buya itu berusaha gagasannya berada di antara dua itu. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik volume ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.